Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga yang nonton video kali ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, kita harus mengucapkan syukur kepadanya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kami akan membahas mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Simak video ini baik-baik ya. Tahukah kalian bahwa kedatangan Islam di Indonesia berkat jasa para ulama yang menyebarkan Islam secara damai, sehingga mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam? Penting untuk kalian ketahui bahwa Islam di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan Islam di Mesir, Arab Saudi, dan lain sebagainya. Hal ini terkait dengan sejarah masuknya Islam di Indonesia yang memiliki lintasan garis sejarahnya tersendiri. Jadi, yang pertama kali kita bahas mengenai masuknya Islam di Indonesia. Ada 5 teori yang diungkapkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku Api Sejarah Jilid 1. Yaitu yang pertama, teori Gujarat oleh Profesor Dr. C. Snagrogronje. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Snagrogronje berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia, tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama di Indonesia sebanyak 127 penerima ajaran agama Islam, yakni pada abad ke-13 Masehi. Teori ini tidak menjelaskan secara rinci antara masuk dan berkembangnya Islam di wilayah Indonesia. Yang kedua, ada teori Mekah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Buya Hamka menggunakan berita yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang sebagai acuan teori ini. Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina dinasti Tang, ditemukan permukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dari sini, disimpulkan Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Terus yang ketiga, teori Persia oleh Profesor Dr. Husain Jayaningrat. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Teori ini dipandang lemah, karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut di Persia sebagai penganut Syiah. Pada saat itu, Baghdad sebagai ibu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah yang mayoritas khalifahnya merupakan penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih dari itu, adanya fakta bahwa mayoritas Muslim Jawa Barat bermazhab Syafi'i sekaligus berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan penganut Syiah. Lanjut yang keempat, ada teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Mulyana. Menurut Slamet Mulyana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu, menurutnya, Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Kelenteng Sampokong. Perlu diketahui bahwa menurut kebudayaan Cina, penulisan sejarah yang terkait dengan penulisan nama tempat dan nama orang yang bukan dari negeri Cina juga ditulis menurut bahasa Cina. Maka, sangat mungkin seluruh nama-nama Raja Majapahit juga dijinakan dalam kronik Kelenteng Sampokong, Semarang. Hal ini merupakan titik lemah dalam teori ini. Dan yang terakhir ada teori maritim oleh N.A. Baloch. Walaupun di Mekah dan Madinah terjadi perang selama kurun waktu 10 tahun antara 1 sampai dengan 11 Hijriah, 622 sampai 623 Masehi. Namun, tidak memutuskan jalur perdagangan laut yang sudah menjadi tradisi sejak lama. Jalur perdagangan tersebut adalah jalur antara Timur Tengah, India, dan Cina. Hubungan perdagangan ini semakin lancar pada masa Khulafaur Rasyidin. Melalui jalur panjang ini, yakni pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, agama Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya.
Proses pengenalan ajaran Islam ini berlangsung selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 Hijriah atau 7 sampai dengan 12 tahun. Yang kedua, kita membahas perkembangan kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Sebagai contoh, Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera Utara pada abad ke-13 Masehi. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan, dan istilah raja berubah menjadi sultan. Salah satu motif para raja memeluk Islam adalah untuk mempertahankan kekuasaannya, karena mayoritas rakyatnya sudah memeluk Islam terlebih dahulu. Tumbuhnya Kesultanan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebab timbulnya politik di luar Indonesia. Periode Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Fatimah, hingga Kesultanan Turki Utsmani. Kemudian diikuti dengan runtuhnya pengaruh Hindu-Buddha di India dan munculnya kerajaan Mogul. Perkembangan Islam di Peking, Cina berpengaruh terhadap pertumbuhannya masjid, pesantren, baik di dalam maupun di luar Pulau Jawa. Untuk mengetahui perkembangan mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas oleh masyarakat Indonesia, termasuk di Kesultanan Samudra Pasai, dapat diketahui dari catatan Ibnu Batutah yang pernah berkunjung ke Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 745 sampai 746 Hijriah. Pada catatan tersebut dijelaskan bahwa di Gujarat berkembang mazhab Syiah, sedangkan Kesultanan Samudra Pasai adalah bermazhab Syafi'i. Sejarah Islam dituliskan setelah Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran pada abad ke-15 Masehi. Akibatnya, Islam dianggap baru masuk dan dikenal oleh masyarakat Indonesia pada abad ke-15 Masehi. Dibuktikan dengan berdirinya Kesultanan Demak dan kiprah Wali Songo dalam menyebarkan Islam. Tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Banyak tokoh, ulama, dan sultan yang berperan aktif dalam penyebaran Islam di wilayahnya masing-masing. Yang pertama adalah Sultan Malik Al-Saleh, yang menyebarkan agama Islam pada tahun 1267 hingga 1297 Masehi. Murasilu atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai yang berdiri pada tahun 1267 Masehi. Murasilu memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Setelah masuk Islam, Murasilu bergelar Sultan Malik Al-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. Sultan Malik Al-Saleh merupakan tokoh penyebar Islam di Nusantara dan di Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh kekuasaan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Sultan Malik Al-Saleh. Semasa berkuasa, sempat menerima kunjungan dari Marco Polo. Beliau wafat pada tahun 1297 Masehi dan kepemimpinan Samudra Pasai digantikan oleh Sultan Muhammad Malik Al-Zahir yang memimpin pada tahun 1297 hingga 1326 Masehi. Sultan Malik Al-Saleh dimakamkan di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sebelah timur Lok Semawe. Yang kedua adalah Sultan Ahmad atau Sultan Malik At-Thohir II yang memerintah pada tahun 1326 hingga 1348 Masehi. Sultan Ahmad merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjelajah dari Maroko, yakni Ibnu Batutah. Menurut catatan Ibnu Batutah, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Beliau berusaha keras untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Yang ketiga, Sultan Alauddin Riayat Shah yang memerintah pada tahun 1538 hingga 1571 Masehi. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga, terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Hubungan baik dengan Kesultanan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya menjadikan pemerintahannya semakin kuat. Sultan Alauddin Riayat Shah berperan dan berjasa dalam penyebaran Islam di wilayah Aceh. Beliau mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh. Setelah terbentuk kader-kader pendakwah, selanjutnya dikirim ke daerah pedalaman Sumatera untuk menyampaikan ajaran Islam. Yang keempat adalah Wali Songo, yang menyebarkan agama Islam pada tahun 1404 hingga 1546 Masehi. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di wilayah Pulau Jawa. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Raden Rahmat atau Sunan Ampel, Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Paku Sunan Giri, Syarifuddin Sunan Derajat, Raden Masyahid Sunan Kalijaga, Ja'far Shadiq Sunan Kudus, Raden Umar Said Sunan Muria, dan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah, diantaranya kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik.
Selain itu, proses dakwah Islam melalui pesantren yang digagas oleh Wali Songo sangat efektif untuk menyebarkan Islam ke pelosok pedesaan. Yang kelima ada Sultan Alauddin. Sultan Alauddin nama aslinya adalah Imam Arangi Daengman Rabia, dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Penyebaran agama Islam di masa pemerintahan Sultan Alauddin mencapai daerah Buton dan Dompu atau Sumbawa, termasuk berhasil mengislamkan kerajaan Sopeng, Wajo, dan Bone. Penyebaran agama Islam di Goa juga atas perjuangan dakwah dari Datuk Ri Bandeng atau Abdul Makmur Hatib Tunggal, seorang ulama dari Minangkabau. Yang keenam ada Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musayyah bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya Datuk Ri Bandeng pada masa pemerintahan Raja Aji Mahkota yang memerintah pada tahun 1525 hingga 1589. Berkat dakwah Datuk Tunggang Parangan, akhirnya Raja Aji Mahkota memeluk Islam dan diikuti oleh keluarga kerajaan serta rakyat Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Kartanegara berubah nama menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara. Agama Islam berkembang pesat pada masa ini, bahkan undang-undang negara berlandaskan pada ajaran Islam. Yang ketujuh, Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintah Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 hingga 1500 Masehi. Setelah dinobatkan menjadi raja, beliau menjadikan Islam sebagai landasan resmi bernegara, hingga kerajaan Ternate berubah nama menjadi Kesultanan Ternate. Salah satu peran terpenting Sultan Zainal Abidin dalam penyebaran agama Islam adalah mendirikan pesantren-pesantren dengan pengajar yang didatangkan langsung dari Jawa. Selain tokoh-tokoh di atas, masih banyak ulama yang berjasa menyebarkan agama Islam di Indonesia sejak abad ke-18 hingga masa kontemporer. Di antaranya adalah Abdul Sayyid Abdul Rahman Abdul Samad Al-Palimbani, berasal dari Palembang, Sumatera Selatan; Syekh Mahfud Al-Tarmasi, berasal dari Termas, Jawa Timur; Syekh Nawawi Al-Bantani, berasal dari Banten; dan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Badani, berasal dari Padang, Sumatera Barat. Dari tokoh-tokoh yang sudah dijelaskan tadi, banyak sekali nilai-nilai keteladanan dari para tokoh penyebar Islam di Indonesia. Yang pertama adalah hidup sederhana. Para ulama penyebar Islam di Indonesia hidup secara sederhana dan bersahaja, meskipun hartanya melimpah. Sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 267, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman agar menyedekahkan hartanya. Yang kedua adalah gigih dalam berjuang. Ulama penyebar Islam di Indonesia telah menunjukkan sikap bersemangat pantang menyerah, gigih dalam memperjuangkan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubahnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang ketiga adalah menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Para ulama melakukan penyesuaian ajaran Islam dengan tradisi lokal. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh ulama dengan penguasaan ilmu agama yang mumpuni, luas, dan mendalam. Hal ini penting untuk ditiru oleh seseorang yang ingin belajar ilmu agama. Harus ada di antara kaum muslimin yang menekuni ilmu agama atau tafaqquh fiddin. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122. Yang keempat adalah produktif berkarya. Para ulama sangat produktif berkarya lewat ilmu pengetahuan dan amal soleh. Para ulama berusaha meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendokumentasikan pemikirannya melalui sebuah kitab. Banyak kitab dan tulisan karya mereka yang terus-menerus dipelajari oleh santri hingga saat ini. Yang kelima adalah sabar. Seorang pendakwah harus memiliki tingkat kesabaran tinggi, karena di Indonesia ini, umat ini memiliki keragaman budaya, etnis, tingkat pendidikan, dan kepribadian. Pahala sifat sabar sangatlah besar dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Yang keenam adalah menghargai perbedaan. Para ulama penyebar agama Islam di Indonesia sangat toleran terhadap budaya lokal. Masyarakat pribumi yang memeluk agama Islam tetap diperbolehkan melakukan tradisi-tradisi lokal yang sudah diselaraskan dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk saling mengenal sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketujuh adalah berdakwah secara damai. Dakwah Islam juga harus dilakukan secara damai dan bermartabat. Proses dakwah harus dilakukan dengan mengedepankan dakwah secara damai, bukan dengan kekerasan dan memaksakan kehendak. Para ulama penyebar Islam di Indonesia menyampaikan ajaran Islam dengan penuh hikmah dan bijaksana. Hal ini sesuai dengan Quran Surat An-Nahl ayat 125. Oke teman-teman, dari sejauh ini kita patut bersyukur karena telah ditakdirkan terlahir di negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia. Dan sudah seharusnya kita mengambil hikmah teladan dari tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia.
Burung beo burung cendrawasih bisa kalian temui di Pulau Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.